siang, malam semuanya mahasiswa, semoga kondisinya selalu sehat gitu ya. Baik yang kelas E, kelas F, kelas G ataupun yang mungkin nanti ada kelas yang reguler 2B gitu ya. Nah, setelah kemarin kita mengalami ada sedikit kendala menurut saya, terutama untuk yang kelas pagi ketika misalnya Google Form-nya itu susah diakses, tapi insya Allah kedepannya itu nanti sudah tidak lagi, karena saya sudah tidak menggunakan lagi email yang lama atau yang berbasis organisasi. Oke, saya hanya akan menyelesaikan tentang konsep penilaian investasi gitu ya, bahwa konsep penilaian investasi yang sudah kita pelajari kemarin itu ada 3 gitu ya, ada 3. Yang pertama ada payback period ya. Payback period ini kita bicara jangka waktu kembalinya investasi gitu ya. Kemudian kita bicara ARR atau average rate of return gitu kan. Ini kita bicara tentang average return dibagi dengan original investmentnya gitu ya, dibagi dengan original investmentnya. Kemudian kita bicara tentang net present value ya. Ini adalah suku bunga yang suku bunga apa namanya, nilai sekarang dari proceed gitu ya. Ini adalah nilai sekarang dari proceeds ya, 1 plus N pangkat N gitu ya. Ini dari 1 sampai ke N ya, nilai sekarang dari proceed dengan nilai sekarang dari investasinya. Kalau ini payback period ketemunya misalnya berapa tahun misalnya, kalau average ini biar ketemunya dalam persentase berapa persen ya. Kemudian kalau NPV itu ketemunya nominal dalam rupiah, bisa negatif atau bisa positif gitu ya. Kalau positif ini artinya layak, ya. Positif ini artinya layak. Kalau negatif, hasilnya negatif, itu tidak layak. Ya. Lalu bagaimana kalau ARR? ARR ini hasilnya akan dibandingkan dengan suku bunga pinjaman, ya, atau disebut dengan cost of capital. Ya, kalau suku bunga pinjamannya lebih rendah daripada ARR, ya maka layak. Kalau lebih tinggi suku bunganya berarti tidak layak. Kenapa? Artinya tingkat pengembalian investasi itu lebih rendah dari biaya modalnya. Kalau jangka waktu ketemunya tahun. Nah, yang akan saya selesaikan hari ini, kita akan membahas tentang IRR. Ya. Apa itu IRR? Ya, IRR itu adalah internal rate of return. Ini adalah suku bunga yang menyamakan antara aliran kas masuk ya, proceed atau proceed ya, 1 plus N pangkat N pangkat 1 sampai ke N dengan investasinya. Coba mahasiswa perhatikan ya, antara 2 rumus ini investasi, antara 2 rumus IRR dan NPV ini. Apa bedanya? Ya. Bedanya itu kalau IRR ini tandanya sama dengan, kalau NPV ini tandanya minus. Tapi tanda minus atau tanda sama dengan ini artinya beda jauh gitu ya, atau beda jauh. Kenapa? Kalau NPV di sini sudah diasumsikan suku bunganya ketemu, ini ya, sudah ada atau sudah ketemu. Kalau di IRR kita mencari R atau mencari suku bunga. Jadi nanti ini adalah ketemunya suku bunganya berapa persen. Ini yang harus dicari. Oke. Kita akan mencoba menghitung yang kemarin gitu ya, di mana kemarin diketahui investasinya 20 juta ya, proceednya ya, proceed selama 5 tahun 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini sebesar 7 juta.
Ini saya menggunakan soal yang kita kerjakan pada saat kita menghitung payback period, ARR, dan net present value. Nah, kalau kita menggunakan rumus gitu ya, kalau kita menggunakan rumus, ini saya hapus saja. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan manual, ya. Bisa kita selesaikan dengan menggunakan tabel, gitu ya. Caranya bagaimana, Pak? Kalau menggunakan manual, maka kita harus menghitung, ya, 7 juta dibagi 1 plus, ya, R, ini R-nya titik-titik, pangkat 1 sampai dengan 7 juta dibagi dengan 1 plus R pangkat 5 di sini, ya. Hasilnya kita jumlahkan, ya. Harus nilainya sama dengan 20 juta. Harus nilainya sama dengan 20 juta. Ini kesulitan dari IRR. Karena apa? Kita mencari suku bunga yang hasil kalau di present value kan hasilnya 20 juta. Berarti mahasiswa itu bisa memasukkan sesukanya, gitu ya. Misalnya 18%, misalnya 7 juta dibagi 1 plus 0,18, kemudian pangkat 1, gitu ya, sampai dengan 1 plus 0,18 pangkat 5. Ini bisa. Apakah hasilnya sama dengan 20 juta? Nah, kalau seperti ini akan menjadi terlalu lama. Maka untuk yang prosesnya sama, kita bisa menghitung dengan cara mengalihkan 7 juta dikalikan dengan tabel present value interest, present value anuitas, bunganya 18%, jangka waktunya 5 tahun, kemudian apakah sama dengan 20 juta? Maka kita akan coba lihat tabel, ya. Ini saya sudah membawa tabel, ya. Coba kita lihat 18%, ada enggak? Oke, kalau di tabel ini ternyata angka 18-nya enggak ada, adanya 16%, ya. Saya pakai ganti saja, ini saya ganti misalnya 16%, ya, 16%. Nah, 16% itu ketemunya sama dengan 16% itu ketemunya 3,2743. 3,2743. Apakah sama dengan 20 juta? Kita hitung, ya. Kita hitung coba menggunakan kalkulator. 7 juta, ya, 7 juta kali 3,2743. Ternyata hasilnya ini 22.920.100 rupiah. Ini tidak sama dengan 20 juta. Artinya apa? 16% tidak bisa digunakan untuk IRR. Pak, apakah selalu seperti itu? Coba-coba. Iya, IRR itu coba-coba. Kalau 16% tidak ketemunya 20 juta, maka kita coba lagi dengan angka, misalnya yang ada di tabel ini sekarang itu 20%. Kita coba 20% di sini. Nah, kita coba 20%. 7 juta kali tabel present value anuitas 20% 5 tahun. Kita lihat coba ketemunya 20 juta atau tidak. Berarti tabelnya berapa? Kita lihat tabelnya. Tabelnya 2,9906. 2,9906.
Kita lihat hasilnya berapa? 2,9906 ya, kali 7 juta. Hasilnya 20 juta. 20 juta 934.200. Apakah ini sama dengan 20 juta? Bukan. Artinya angka 20% masih belum ketemu. Kemudian saya gunakan lagi, saya lompat saja. Untuk mencari nilai yang kecil, maka kita harus ke bunga yang lebih tinggi. Itu rumusnya. Untuk mencari nilai yang kecil, maka kita harus ke bunga yang lebih tinggi. Kalau untuk mencari nilai yang besar, kita harus turunkan. Ini buktinya. 16% 22 jutaan, yang 20% 20 jutaan. Ini artinya semakin tinggi bunga, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, setelah 20% tidak bisa, saya akan gunakan angka yang ada di tabel 24%. 24% ketemunya tabelnya adalah sebesar 24%. 2,7454. 2,7454. Berapakah ketemunya? Ya, 2,7454 kali 7 juta. Ketemunya 19 juta 217.800. Nah, apakah kemudian kalau tidak ketemu-ketemu kita harus menghitung terus gitu ya? Kita harus menghitung terus sampai kemudian ketemu. Itu iya. Tapi apakah kita harus misalnya mencoba lagi 21%, 22%, 23%? Ini tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka karena 20 juta itu terletak di bunga 20%, ini kan yang 20%, dan 24%, terbukti hasilnya adalah 20 juta lebih dan ini 20 juta kurang. Artinya angka 20 juta ada di tengah-tengah. Maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang disebut dengan interpolasi linier. Interpolasi linier caranya bagaimana? Kita tarik bunga yang menghasilkan angka paling rendah. Ya, bunga yang paling rendah maksud saya. Kita lihat bunga yang paling rendah itu adalah 20%. Kemudian 20% itu ditambahkan dengan ini hasil present value tertinggi ya. Ini present value tertinggi itu kan ini 20 juta 934.200 dikurangi nilai investasinya 20 juta. Ini saya naikkan saja biar nggak menghalangi. Dibagi dengan nilai present value tertinggi yang tetap 29.34.200 dikurangi nilai present value terendah 19.217.800 dikalikan dengan selisih bunga yang tinggi dikurangi yang rendah. Ini selisihnya adalah 24 dikurangi 20. Berarti kita hitung ya. Berarti 20 ditambah dalam kurung 2934 berarti 934 200 dibagi, kita lihat 2934 200 dikurangi 19 217 800 1716 400 kali selisihnya adalah 4. Kita lihat atau kita hitung yang ini, kita hitung
200 dibagi 1716400 sama dengan 0,54. Saya singkat saja ya, 0,54427 sekian Pak ya, ketemu 0,54 kali 4. Berarti 20 ditambah 0,54 kali 4. Saya hitung lagi, 0,54 kali 4 ya. 0,54 kali 4 ketemunya 2 ini ya, 2,16. Inilah IRR. Berarti IRR-nya adalah 22,16%. Inilah yang disebut dengan interpolasi linier. 22,16%. Ini yang disebut dengan interpolasi linier. IRR hasil interpolasi linier. Bagaimana pengambilan keputusannya? Maka ini harus dibandingkan juga dengan biaya modal atau suku bunga atau cost of capital. Kalau IRR lebih besar dari cost of capital, ini layak. Kalau sebaliknya itu tidak layak. Layak dalam pengertian bahwa proyek atau investasi itu layak mendapatkan pendanaan. Kira-kira seperti itu. Oke, mahasiswa semuanya, inilah pembahasan tentang IRR. Jadi dari semua metode, kalau kita melakukan perhitungan secara manual seperti ini yang paling sedikit menyita perhatian, ini adalah perhitungan menggunakan IRR. Inilah kenapa Pak Mahirun itu menempatkan perhitungan IRR ada pada bagian terakhir di metode konsep penilaian investasi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Sekali lagi jaga kesehatan. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia gitu ya. Selamat apapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.